Shalom teman-teman, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah membangunkan kami dari tidur kami. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami, dan sebelum itu kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu melalui renungan pagi ini Tuhan. Tuhan, berkatilah kami yang ingin melihat renungan ini, supaya apa yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari dan dapat bermanfaat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu kebebasan, yang diambil dari kitab 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan, yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Oke, kesimpulan dari ayat yang telah kita baca tadi, yaitu aku ambil dari peristiwa sejak Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Sebenarnya Tuhan sudah memberi kebebasan untuk mereka berdua memakan buah-buahan yang ada di sana, apapun, kecuali satu buah pengetahuan baik dan yang jahat. Tetapi sangat disayangkan, mereka tidak mendengarkan Tuhan, malah menyia-nyiakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka memakan buah tersebut, dan mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Dan itulah manusia yang gak bertanggung jawab dengan kebebasan yang telah diberikan. Oke, kebebasan. Di sini siapa sih yang gak mau hidupnya bebas? Pasti mau dong. Apalagi kita-kita yang masih muda, tanpa kebebasan itu kayaknya hidup gak seru deh, ya kan? Kita juga dapat berekspresi sesuai apa yang kita mau. Contohnya gini, banyak anak muda yang salah menggunakan kebebasan, baik kebebasan yang dari Allah maupun dari orang tua. Semisal, kita diberi kesempatan untuk punya banyak teman,
Sebenarnya ini jadi peluang kita untuk kumpul bareng teman, hangout bareng teman, dan melakukan sesuatu yang bisa membangun. Misalnya kita sharing, doa bareng, kita gereja bareng mungkin kan. Tapi lebih sering terjadi ketika beberapa anak muda itu kumpul, justru malah membuat geng, membuat onar di jalan, sampai orang-orang tuh takut lewat situ. Kita juga sering dengar kasus-kasus tawuran dan segala macam antara sekolah. Terus juga misalnya kita diizinin orang tua untuk jalan-jalan atau main keluar gitu biar nggak di rumah aja. Tapi kita malah terkadang itu malah nggak tahu diri. Contohnya yang cowok-cowok nih, yang cowok-cowok pasti kan mainnya keluarnya malam gitu kan, lebih sering malam dibanding yang cewek-cewek. Dan pasti jam mainnya lebih lama cowok, setuju nggak? Nggak tahu kenapa tuh. Aku sebenarnya iri sebagai cewek. Yang cowok-cowok misalnya disuruh pulang jam 12, malah tahu-taunya dia pulang pagi, pulang subuh. Sampai orang-orang rumah itu geger karena ulah kita. Anak muda, kita juga punya kok kebebasan untuk melakukan apapun yang kita mau. Namun kita mesti ingat dengan orang-orang di sekitar kita. Kasian kan, gara-gara sikap kita, orang lain jadi terganggu atau terusik. Apalagi yang melihat itu orang yang belum mengenal Tuhan atau baru percaya dengan Tuhan. Bagaimana kita akan bersaksi tentang Kristus kepada mereka, sedangkan kita sendiri tidak menampakkan Kristus di dalam diri kita. Dari ayat 1 Korintus 8 ayat 9, yaitu, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi yang lemah. So, lakukanlah segala sesuatu yang tidak menimbulkan sakit hati di orang lain. Amin. Yesus, terima kasih kami telah menyelesaikan renungan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami dan bermanfaat untuk kami semua, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Kau sertai, Kau bimbing, Kau berkati Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.